Bapak Ibu, saya Idayanti Sudiro, tetapi dipanggil dengan nama kecil Oki. Ya, jadi yang baru kenal, baru ikut acara Financial Wisdom Academy, boleh diingat-ingat kalau saya dipanggilnya dengan Ibu Oki. Saya mendirikan Financial Wisdom Academy ini dengan sebuah keprihatinan Bapak Ibu sebetulnya. Ya, keprihatinannya apa? Saya menemukan banyak orang ternyata tidak melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Hanya orang-orang ya sampai puluhan tahun, sampai masa pensiun, ya kerjanya sudah 32 tahun bahkan mungkin lebih ya. Ketika masa pensiun tiba, ada yang mendapatkan uang pensiun, bahkan ada beberapa juga ternyata tidak mendapatkan uang pensiun gitu. Tapi yang mendapatkan uang pensiun pun tidak serta-merta bisa menjamin bahwa dia bisa hidup sampai akhir hayat. Bisanya hidupnya berapa lama? Ternyata ada yang cukup 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada juga yang mungkin 7 tahun atau 10 tahun kalau cukup beruntung. Nah, dari sinilah saya melihat bahwa sepertinya ada satu hal yang banyak dilupakan orang, yaitu tentang pengelolaan keuangan dengan baik. Karena itulah saya buat bukunya, yaitu Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Ya, kenapa ada with Emotional Intelligence-nya? Karena ternyata perilaku keuangan seseorang itu tidak hanya dari pengetahuan keuangannya aja, tetapi juga dari beberapa faktor. Misalnya apa? Ya, misalnya mindsetnya, mindset yang diberikan oleh orang tuanya, cara orang tua mendidik anaknya itu keluar kata-katanya seperti apa, itu ternyata nancep, ya, ternyata benar-benar menjadi hal yang dihayati sampai tua. Kemudian juga psikologis. Jadi seseorang itu punya psikologis terhadap uang. Misalnya, orang yang mendapatkan uang banyak berbeda dengan orang yang mendapatkan uang banyak artinya sekaligus ya, tiba-tiba. Jadi misalnya saya punya gaji 10 juta. Kemudian tiba-tiba saya lewat pekerjaan saya mendapatkan fee 10 juta rupiah. Saya memperlakukannya ternyata berbeda. 10 juta yang dari gaji dengan 10 juta yang saya dapatkan dengan suatu pekerjaan lebih gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita menjadi tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Jadi kalau dapat duitnya 20 juta, saya hidup ala 20 juta gitu. Nanti dapatnya 30 juta, saya hidup juga ala 30 juta.
Padahal kenaikan sebuah pendapatan harusnya kita ingat itu adalah uang masa depan kita juga, ya. Nah, ini yang kemudian membuat saya melihat bahwa saya mau buat buku financial wisdom tadi, jadi tadi psikologi untuk dalam memperoleh keuangan tersebut. Dan juga ternyata dipengaruhi oleh lingkungan, environment-nya. Semua keluarganya, semua saudaranya, atau bahkan teman-teman jalan paginya, teman-teman ngongkonya, ya, teman-teman ngopinya, ternyata berbicara tentang suatu hal. Nah, kemudian dia terpengaruh. Dia percaya bahwa itu adalah kebenaran. Padahal itu belum tentu sebuah kebenaran. Itu hanya apa ya, euforia tentang misalnya beli emas. Wah, harus beli emas ya. Semua orang beli emas, masa saya nggak beli emas gitu ya. Padahal emas lagi tinggi misalnya. Nah, contoh hal seperti itu. Atau dikatakan suatu perusahaan IPO. IPO sekian, kayaknya bagus nih. Semua orang dengar kabar itu pada mau beli dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya tekankan satu hal Bapak Ibu, ternyata pengaruh dari pengelolaan keuangan ini adalah banyak hal, mindset, psikologi, habit, ya, kemudian fisik kita, emosi kita, mental kita, juga spiritual kita, ya. Nah, hari ini dari semua 6 perencanaan keuangan, kita akan masuk di perencanaan yang terakhir, yaitu hibah dan waris, ya. Jadi kalau yang investasi, kalau yang asuransi, kalau yang pajak, yang masih baru di cash flow management gitu ya, itu sudah kita pernah bahas ya. Jadi ada acara-acara seperti ini juga yang membahas tentang hal itu. Hari ini ternyata peminatnya banyak tentang hibah dan waris ini. Jadi kita senang sekali kalau Bapak Ibu bisa ikut nanti acara berikutnya, karena biasanya itu pasal-pasal berikutnya yang akan menambah pengetahuan Bapak Ibu, dan tentunya kita membahas juga bukan hanya teori dari keuangan tetapi juga emosinya dan psikologinya, ya. Nah, itu dari saya, pembukaan dari saya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke materi pertama ya dari Pak Basri. Jadi Pak Basri ini seorang yang sudah sangat berpengalaman. Saya juga kenal beliau sudah lama. Dan kalau soal hibah waris ini udah ngelotok di luar kepala ya Pak Basri ya. Dan beliau juga adalah penulis buku ya. Kemudian beliau juga sering memberikan training-training ya. Silahkan Pak Basri. Baik, Ibu Oki dan Bapak Ibu semua, salam kenal. Senang bisa ketemu di acara kita pada malam hari ini. Mungkin kalau agak keputus-keputus, mungkin karena internet saya kurang stabil. Tapi malam ini saya senang bisa dapat kesempatan dari Bu Oki untuk cerita mengenai waris dan perencanaan waris gitu ya, sebagai bagian dari yang tadi Bu Oki sampaikan, eh, tentang perencanaan keuangan. Karena kalau kita berbicara perencanaan keuangan itu ada gambarnya itu segitiga. Segitiga paling bawah itu namanya wealth creation. Jadi pada waktu kita mulai bekerja, kita ngumpulin kekayaan, kita mulai menciptakan kekayaan ya. Udah mulai berani beli ini, nyicil itu di paling bawah. Lalu naik lebih atas lagi itu wealth accumulation. Mulai ngumpulin tuh yang udah kita cari kita kumpulin. Lalu di atasnya lagi itu ada namanya wealth preservation. Jadi jangan sampai kita kumpulin itu berkurang. Itu yang nomor 3. Nah, kita nanti hari ini bicara yang di puncaknya, yaitu wealth distribution. Bagaimana warisan yang harta yang kita tinggalkan akan menjadi warisan yang bakalan jadi berkah, jangan jadi musibah. Nah, malam ini Bu Oki dan Bapak Ibu semua, teman-teman, saya akan bercerita sedikit karena nanti detailnya akan ada di tanggal 19 ya, Ibu Oki ya. Ya, jadi hari ini kita akan bicara highlight-nya aja. Jadi materi pada malam hari ini saya akan share satu hal yang paling sederhana berkaitan dengan pembagian waris dan paling banyak memicu sengketa di Indonesia. Jadi bulan Juli tahun lalu saya menulis buku, Bapak Ibu, judulnya Ibumu Bukan Musuhmu. Ini judulnya agak kontroversi ya. Kenapa judul bukunya seperti itu? Karena faktanya di Indonesia, dari hasil riset saya ya, karena saya juga handle klien, bantuin apa namanya klien
melakukan perencanaan waris, dari banyaknya kasus sengketa waris itu sebagian besar itu terjadinya sengketa itu antara ibu melawan anak. Nah, ini agak sedikit miris dan ironi ya, dihadapkan bahwa fakta bahwa negara kita adalah negara yang sangat religius gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa kenapa bisa terjadi sengketa? Persoalan sederhana. Jadi kita di Indonesia itu punya satu kebiasaan, masih punya satu attitude suka menunda pembagian waris. Ya, jadi saya akan berbicara soal penundaan pembagian waris yang nanti ujung-ujungnya nyambung kemana-mana nih, termasuk ke wilayahnya Bu Betty tentang pajak gitu ya. Jadi di Indonesia, kalau Bapak Ibu semua, slide-nya nanti akan saya tampilkan di tanggal 19. Ada 4 ya, secara umum dari hasil riset saya itu ada 4 hal yang membuat kita menjadi bersengketa waris gara-gara penundaan, gitu ya. Kenapa orang Indonesia suka menunda pembagian waris dan mengapa itu menjadi sengketa? Pertama, kenapa menunda? Karena secara umum orang Indonesia kurang memahami hukum warisnya sendiri, gitu ya. Nah, kenapa kok kurang memahami gitu ya? Karena kita di Indonesia ini punya 4 hukum waris. Mohon maaf, 3 hukum waris. Yang tidak ada satu lebih kuat dari yang lain. Nah, ini agak sedikit kompleks nih. Jadi karena eh, kemarin baru aja ada nasabah konsultasi, beliau tinggal di Bali, orang tuanya Muslim, kemudian beliau mau karena atas pilihan hidupnya memutuskan untuk pindah agama. Nah, beliau bertanya, bagaimana kalau orang tua saya Muslim, saya pindah agama dari Islam menjadi agama lain, apakah saya akan dapat warisan? Bagaimana caranya supaya saya dapat warisan? Nah, kalau di Indonesia, sebenarnya hal-hal seperti ini sederhana, gitu ya. Tapi karena kita kurang memahami hukum warisnya, jadi ribet gitu. Nah, itu kasus-kasus seperti itu banyak terjadi, gitu ya. Karena penundaan tersebut, karena kita nggak memahami hukum waris tersebut, membuat penundaan itu berakibat semakin banyak kepala yang terlibat dalam pembagian waris. Yang rumit. Kemarin saya baru pulang dari Padang, ada satu keluarga. Kebetulan nih keluarga si bapaknya, si kakeknya ya, lebih tepatnya kakeknya itu punya 2 orang istri. Dari 2 orang istri itu punya 14 orang anak, yang kebetulan sudah meninggal semua 4 anaknya. Kakeknya tentu saja kakek nenek sudah meninggal, meninggalkan tanah yang sangat luas di tengah kota Padang, meninggalkan untuk 14 orang anaknya, dan 14 orang anaknya juga sudah meninggal semua, dan sekarang itu sudah ada di level cucu. Bapak Ibu tahu berapa jumlah cucu yang terlibat? Itu ada 38 orang. Nah, ketika sudah melibatkan 38 kepala, ya kan 38 orang berarti 38 kepala, belum termasuk kepala pasangannya. Kalau termasuk kepala pasangannya 38 kali 2 itu. Berarti sudah 76 orang yang terlibat dalam bagian waris, itu rumit sekali. Kenapa? Karena ada yang merasa saya ada di rantau, saya pengen jual aja. Saya ada di kota Padang, saya pengen manfaatkan tanah ini. Jadi sedemikian kompleks kalau kita tidak melakukan perencanaan dan pembagiannya tidak segera. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan buka tipsnya bagaimana caranya sebenarnya menyegerakan pembagian waris, gitu ya. Jadi supaya jangan tertunda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan umum orang Indonesia kenapa melakukan penundaan? Karena yang kedua, tidak memahami hak-hak sebagai ahli waris. Jadi, kalau urusannya pewaris, urusannya sudah selesai. Begitu dia meninggal, urusan dia atas harta sudah selesai, gitu ya. Nanti urusannya akan berpindah kepada para ahli warisnya. Nah, karena semua urusan itu berpindah kepada ahli waris, baik hak maupun kewajiban, maka kita harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ahli waris apa. Yang nanti saya akan soroti pada tanggal 19 adalah mengenai satu hak istimewa yang nanti kita semua sebagai ahli waris, mungkin sekarang sudah gitu ya, atau anak-anak kita yang akan menjadi ahli waris, adalah apa yang disebut sebagai hak gugat atau hereditatis petitio. Bapak Ibu, menunda pembagian waris itu ibarat menyimpan api dalam sekam. Kenapa? Karena hak gugat ini berlaku selama 30 tahun, Bapak Ibu. Nah, saya nanti punya contoh kasus di Jogja, ada satu keluarga dengan 4 orang anak, ibunya udah meninggal tahun 2009, dan sekarang 4 orang anak ini yang notabene adalah dokter spesialis, 4-empatnya itu bersengketa waris gara-gara urusan rumah. Kenapa? Karena ditunda, gitu. Dan banyak penundaan yang seperti ini, yang
tadi berkaitan dengan hak ahli waris, berkaitan dengan hak gugat tadi, itu dimulai dari kata-kata yang simpel. Kata-kata yang mungkin sering kita dengar. Yang kata-kata yang contohnya seperti misalnya nih, ayahnya meninggal, ibunya bilang ke anak-anaknya, "Nak, warisan jangan dibagi dulu. Kenapa? Mama masih hidup." Itu dimulai dari kata-kata itu yang menyebabkan terjadinya gugatan. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa kata-kata itu menjadi sumber gugatan. Itu Bapak Ibu. Itu yang nomor dua. Nomor tiga, ini nanti akan berkaitan dengan pajak. Yaitu berkaitan dengan orang Indonesia sangat percaya bahwa hibah dan wasiat itu adalah jalan untuk menyelesaikan atau jalan untuk menghindari sengketa waris. Nah, tanpa memahami bahwa di dalam hibah dan wasiat itu ada aturan main yang sudah diatur dalam hukum waris, gitu Bapak Ibu. Jadi hibah dan hibah dan wasiat juga tidak bisa sembarangan, gitu ya. Benar bahwa hibah orang tua kepada anak itu bebas pajak, tapi itu juga tidak semua hibah orang tua kepada anak bisa menjadi bebas pajak penghasilan. Nah, nanti ada hal-hal yang mungkin Bu Betty nanti akan bisa elaborasi lebih lanjut bahwa tidak semua hibah juga bisa bebas pajak gitu. Nah, berkaitan dengan hibah dan wasiat, kita perlu tahu nih, kenapa kok misalnya nih Bapak Ibu kan sering dengar temennya yang di Singapura udah buru-buru bikin surat wasiat sekarang. Kenapa kok orang Indonesia malah kalau bisa surat wasiat itu jalan terakhir gitu ya. Nah, itu nanti kita akan kupas lebih lanjut di slide saya nanti di tanggal 19 gitu Bapak Ibu. Itu yang nomor tiga. Yang nomor empat, yang terakhir, yang banyak menyebabkan tertundanya pembagian waris adalah karena kita tidak mempersiapkan uang untuk membiayai pembagian waris. Gitu. Tidak disiapkan skenario-skenario untuk, misalnya contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu ada punya anak yang menjadi warga negara asing. Seorang anak yang menjadi warga negara asing itu tidak kehilangan haknya. Tetapi khusus berkaitan dengan aset warisan yang berbentuk aset properti, itu mereka sebagai ahli waris cuma dikasih waktu 1 tahun. Artinya apa? Dan itu nanti kalau misal 1 tahun dia tidak lepas, itu nanti akan diambil oleh negara. Itu Undang-Undang Pokok Agraria bilang begitu. Artinya kalau ada kasus seperti itu, kita harus siapin salah satu misalnya standby buyer. Terus kemudian kasus yang lain, misalnya tadi Bapak sudah ada yang bertanya, Pak, aset saya properti banyak. Wah, properti ini juga kompleks gitu. Tadi yang kasus di Padang itu setelah BPHTB warisnya beres, proses turun warisnya beres, masih ada proses lanjutan yang disebut, maaf, ke putus ya. Terus Saya tapi udah lanjutkan masuk ya lagi Bapak Ibu Pak. ya. Iya, iya. Jadi eh, contoh yang saya tadi ceritakan di Padang ini, kasus di Padang, karena baru kemarin jadi saya ingat banget. Jadi proses balik nama warisnya aja itu menghabiskan uang. Jadi kan gini ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti Bu Betty akan lebih bisa elaborasi. Warisan di Indonesia memang pajaknya nol. Kita tidak mengenal apa yang disebut sebagai inheritance tax atau pajak warisan. Oke, itu ya. Tetapi bukan berarti kalau mewariskan itu menjadi atau mewarisi itu menjadi gratis. Untuk memiliki nggak gratis ternyata barang warisan itu. Tanah dan bangunan, ya, kita melakukan turun waris. Ini kasus yang di Padang kemarin untuk proses turun warisnya aja itu menghabiskan biaya kurang lebih 500 miliar. Ya karena tanahnya memang luas dan di daerah-daerah strategis. Begitu sudah selesai, itu kan terjadi perubahan nama dari sertifikat dari nama orang tua menjadi nama anak-anak. Beres tuh. Jadi di dalam sertifikat tuh namanya jadi banyak. Nah, begitu sudah sampai di anak-anak ini punya kepentingan yang beda-beda. Yang di rantau bilang saya pengen jual bagian saya. Yang di Kota Padangnya bilang saya nggak mau jual, saya mau manfaatkan. Ada yang bilang saya mau sewain aja. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Dilakukan pemecahan. Diurus APHB-nya. Itu biayanya Bapak Ibu, keluar lagi. Dan ternyata kalau BPHTB waris tadi, itu kan PPh-nya nol. Warisan itu kan PPh-nya nol. Begitu di APHB, itu bayar pajak. Ya, nanti Bu Betty akan cerita berapa pajak kalau APHB. Gitu ya. Bayar pajak tuh. Nah, itu udah ribut. Gitu ya Bapak Ibu. Eh, terus kemudian merasa bahwa uang saya di tabungan banyak gitu ya. Jadi kalau ngurus-ngurus
Harusnya gampang, uang saya di tabungan, nanti banyak anak saya sudah saya kasih tahu PIN sama ATM-nya gitu ya, m-banking-nya gitu ya. Ternyata nggak sesederhana itu. Beberapa bulan yang lalu saya ada case nasabah di Jogja terpaksa harus berurusan dengan polisi. Kenapa? Karena dia sebagai anak pertama itu pegang ATM bapaknya. Dia pikir ya sudah selama bapaknya hidup kan ATM dia yang pegang, dia yang ngurus-ngurus semua keuangan, gitu ya. Nah, ternyata nggak sesederhana itu. Begitu bapaknya meninggal. Begitu bapaknya meninggal, dia tarik duit dan tanpa sepengetahuan, tanpa sepersetujuan adik-adiknya. Dan adik-adiknya gugat dia ke pengadilan dengan dalih penggelapan. Penggelapan itu pidana ya Bapak Ibu ya. Jadi warisan itu perdata, tapi karena tadi cuma sekedar karena ngambil duit bapaknya yang udah meninggal, ya pakai ATM yang dia tahu PIN-nya, itu digugat di pengadilan urusan penggelapan. Nah, 4 hal ini yang nanti saya akan ceritakan lebih detail buat Bapak Ibu gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk ya meminimalisasi lah sengketa tersebut supaya warisan kita bisa jadi berkah, jangan jadi musibah. Saya kira mungkin itu Bu Oki yang saya bisa share ke Bapak Ibu malam hari ini. Baik Pak Basri, ya nanti kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Tetapi sebelumnya mungkin kita dengarkan dari Bu Betty dulu ya. Silahkan Bu Betty. Terima kasih Pak Basri. Baik, terima kasih Bu Oki. Terima kasih juga Pak Basri. Tadi sudah di-spill dikit ya tentang hibah waris dan pajak. Eh, jadi begini ya Bapak Ibu, untuk hibah itu eh, pasti Bapak Ibu udah pernah dengar ya perbedaan antara hibah dan waris. Kalau hibah itu pemberinya adalah belum meninggal. Tetapi kalau waris itu sudah meninggal, ya. Clear ya Bapak Ibu perbedaannya. Nah, sekarang perihal hibah, kenapa sih orang tuh bilang ini saya dapat hibah nih dari orang tua ke anak-anak gitu kan. Nah, perihal hibah itu eh, memang jika dihibahkan dari orang tua ke anak dalam hubungan sedarah ya Bapak Ibu, sedarah dalam satu derajat itu memang dibebaskan pajak penghasilannya. Ya. Nah, tetapi ketika ini dibebaskan pajak penghasilannya, ada hal yang harus diurus dulu perihal hibah, yaitu mengenai surat keterangan bebas hibah. Nah, ini mengurusnya ini harus ke kantor pajak yang di mana harta hibah itu berada. Jadi Bapak Ibu harus urus ke sana. Nah, kemudian setelah diurus, KPP akan proses perihal SKB hibahnya. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu tentu saja bukti kepemilikan aset, kemudian eh, saya share saja ya Bapak Ibu materinya supaya ada pemahaman dari Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan di layar monitor Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Cuman belum full ya, Bu Betty Iya, ya. belum full ya. Oke. Oke, kemarin waktu Soalnya ini sebentar, modelnya PDF, Bu. Nggak apa-apa sih. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. PDF. Full screen. Coba kalau di full screen apa yang terjadi? Sudah Oh Nah, ya, ya muncul. lebih bisa. bagus ya. Oke. Oke ya. Nah, oke. Sebenarnya definisi hibah itu secara umum adalah pemberian yang dilakukan dengan sukarela, ya. Nah, hibah ini sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang KHU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini jelas di pasal 1166 bahwa hibah itu didefinisikan sebagai suatu perjanjian penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma. Ini saya hanya mengutip sedikit ya Bapak Ibu mengenai definisi hibah. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Basri. Hibah ini sebenarnya bebas PPh loh, Bu. Iya, betul. Saya
tekankan bahwa hibah ini bebas PPh. Namun ada syarat-syaratnya, tidak semua hibah itu bebas PPh. Yang menjadikan dia bebas PPh adalah yang pertama adalah ketika hibah itu diberikan dalam keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Misalnya gini Bapak Ibu, ketika orang tua memberikan harta hibah ke anaknya, maka itu adalah menjadi bebas PPh. Nah, tetapi kalau dari kakek ke cucu, nah ini nggak bisa bebas PPh, dia tetap bayar PPh-nya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir saja ya Bu Oki ya, boleh ya? Ya, Oke, ya saya betul. tuntasin dulu ya materi saya. Kemudian yang kedua adalah badan keagamaan. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat adalah badan sosial termasuk yayasan. Yang kelima koperasi. Nah, yang keenam ini adalah orang pribadi. Jadi kalau seseorang memberikan hibah kepada orang pribadi ini bisa juga. Jadi tidak melalui hubungan darah. Tapi ada syaratnya juga nih orang pribadinya seperti apa. Yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Dia memiliki aset 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, syarat keduanya adalah orang pribadi tersebut adalah memiliki peredaran usaha 2,5 miliar per tahun. Nah, ini yang diatur dalam peraturan perpajakan. Kemudian, syarat menjadi bebas PPh adalah tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan kepemilikan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti apa contohnya? Yaitu misalnya Bapak Rudi mempunyai anak namanya Resa. Nah, Bapak Rudi adalah pemegang saham dalam PTA. Nah, Resa bekerja sebagai direktur. Nah, ketika Bapak Rudi ingin, ini kebetulan saya cari contoh yang lain aja biar nggak bingung. Misalnya, Bapak Rudi dia punya karyawan aja deh, bukan anak. Kalau anak ini udah pasti ya bebas PPh. Tapi kalau dia punya karyawan Resa, karyawan itu bekerja sebagai direktur. Nah, Bapak Rudi ingin menghibahkan sahamnya kepada Resa. Nah, ini nggak bisa ya Bapak Ibu, karena ini terkait dengan hubungan usaha atau pekerjaan. Jadi ini harus bayar PPh-nya. Jadi sebelum aset itu menjadi bukan objek PPh, maka aset tersebut harus dilaporkan dulu di SPT pajak, SPT tahunan bagi yang memberikan hibah. Jadi aset ini harus dilaporkan dulu di dalam SPT tahunan yang memberikan hibah. Nah, setelah dilaporkan dalam SPT tahunan, nah barulah si pemberi hibah ini dia diajukan ke notaris. Ini apabila hibahnya ini berupa tanah atau bangunan. Nah, setelah dilaporkan di SPT tahunan yang memberikan hibah, nah si pemberi hibah ini datang dulu ke kantor pajak untuk mendapatkan surat keterangan bebas pajak hibah. Nah, setelah mendapatkan SKB hibah, maka barulah diajukan ke notaris atau ke kantor pertanahan untuk mendapatkan bebas pajak hibah dari kantor notaris. Nah, barulah bisa dibalik nama kepada si penerima hibah. Jadi gini Bapak Ibu, orang tua, ini saya ambil contoh kasus adalah pemberian hibah berupa tanah kepada anaknya. Jadi orang tua memberikan hibah berupa tanah kepada anaknya. Nah, karena ini sudah jelas hubungan sedarah, kemudian 1 derajat, ini sudah pasti
dia bebas PPh. Namun secara formal tetap bahwa ini harus diajukan dulu SKB bebas pajak penghasilan hibah ke kantor pajak. Karena apa? Ini untuk memvalidasi bahwa aset ini merupakan aset hibah yang bebas PPh. Jadi sebelum Bapak Ibu ke kantor notaris, ini Bapak Ibu harus ke kantor pajak dulu untuk mengurus SKB bebas pajak penghasilan atas tanah atau bangunan tersebut ya Bapak Ibu. Nah, setelah mendapatkan SKB maka diproses oleh notaris, kemudian notaris proses, maka ini ketentuan yang pajak penghasilan menjadi 0%. Nah, barulah Bapak Ibu bisa balik nama ke yang bersangkutan. Sebelum saya lebih lanjut kepada tadi Pak Basri sudah singgung mengenai BPHTB. Nah, sebenarnya gini ya Bapak Ibu, pajak penghasilan atas hibah itu dua hal yang berbeda dengan bea balik nama. Jadi gini, pajak penghasilan itu adalah ranah dari pajak pusat. Sementara BPHTB itu adalah ranahnya pajak daerah. Jadi misalnya gini, ketika Bapak Ibu mendapatkan hibah dari orang tua, maka secara pajak penghasilan itu 0. Tetapi secara BPHTB Ibu harus bayar. Karena ini balik nama ya, balik nama itu kan BPHTB. Jadi pajak dan BPHTB itu adalah dua hal yang berbeda. Ini satu pajak, ini satu bea. Ya, pajak itu adalah konteksnya adalah pajak penghasilan. Kalau bea itu adalah BPHTB itu adalah konteksnya pajak daerah, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Memang secara PPh itu 0, tetapi secara BPHTB karena harus balik nama, jadi harus bayar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian jika aset itu sudah diterima oleh penerima hibah, jangan lupa dilaporin di SPT tahunan penerima hibah secara lengkap dan benar. Nah, ini tadi sudah contohnya. Karena tadi hubungan usaha, hubungan kepemilikan itu tidak bebas PPh, maka si Resa itu harus bayar 2,5%. Jika tidak ada hubungan usaha, maka itu menjadi bebas PPh untuk pajak hibah. Nah, untuk objek selanjutnya adalah waris ya. Kalau waris itu pemberinya tentu saja sudah meninggal. Ya. Jadi warisan ini masih atas nama pewarisnya. Kemudian pewarisnya ini ber-NPWP, kemudian di sini juga ada kewajiban untuk dilaporkan di SPT tahunan. Nah, yang sering kali banyak ditemui adalah, kan kalau orang tua kita nih zaman dulu jadul ya Bapak Ibu, termasuk orang tua saya. Dia tuh nggak ngerti punya NPWP gitu kan. Kan banyak juga orang tua yang nggak punya NPWP ya. Nah, ini sering kali banyak ditanyain. Orang tua saya nggak punya NPWP, tapi dia mau kasih warisan ke saya. Bisa nggak? Boleh nggak? Secara, kalau menurut saya, secara undang-undang ini boleh. Karena di undang-undang tidak dibilang pemberi warisan itu harus punya NPWP apa enggak. Yang ditegaskan adalah dia keluarga sedarah segaris 1 derajat. Udah, itu aja cukup. Nggak dibilang dia punya NPWP, nggak dibilang dia enggak. Gitu. Namun, saya bilang nih, ada tapinya nih, ada komanya. Gitu ya. Kalau orang tua itu tidak ber-NPWP, maka dia kan nggak lapor pajak ya, nggak lapor itu harta warisannya gitu. Oke, bisa. Nah, tapi ini dengan ketentuan, kalau penghasilannya di bawah PTKP, itu boleh, nggak lapor SPT. Namun jika harta yang diwariskan itu lebih dari 1 miliar, maka dia wajib lapor SPT. Demikian. Nah, yang bukan menjadi objek pajak syaratnya
Yang pertama tadi udah saya bilang bahwa harta tersebut dilaporkan dalam SPT tahunan pewaris. Ya. Kalau menurut Undang-Undang Perdata di sini harta waris ini apa yang dimaksud? Harta waris ini kan dibilangnya harta bergerak maupun tidak bergerak. Kalau harta bergerak tuh definisi saya adalah seperti uang, kemudian saham, termasuk reksadana. Nah, itu definisi saya ya, yang harta bergerak. Nah, kalau yang harta tidak bergerak itu adalah seperti properti Bapak Ibu, yaitu tanah, bangunan gitu. Kalau kendaraan ikut masuk kategori dari harta bergerak. Nah, yang kedua ini jika warisan itu bukan objek pajak, ada syaratnya Bapak Ibu, bahwa pajak terhutang jika ada harus dilunasi terlebih dahulu gitu. Ya. Nah, ini untuk yang saya sengaja di sini tampilin untuk rumah atau tanah warisan, karena ini yang paling banyak sering terjadi di Indonesia ya. Waris berupa tanah dan bangunan. Ya. Nah, untuk menjadi dia bebas pajak warisan, maka harus diajukan dulu surat keterangan bebas pajak penghasilannya ke kantor pajak, Bapak Ibu. Harus diajukan. Itu syarat formalnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan datang langsung ke notaris langsung saya nggak mau bayar PPh-nya. Nanti pasti ditanya sama notarisnya, Ibu mana SKB untuk bebas pajak warisnya gitu. Nah, ini harus dimintakan ke kantor pajak yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan ini adalah tempat si pewaris berdomisili. Ini diajukan ke sana. Nanti Bapak Ibu nanya formulirnya mana. Nah, formulirnya ini karena sekarang kita sudah Cortex ya Bapak Ibu, itu formulirnya itu bisa diajukan lewat Cortex. Nanti tanggal 19 saya mau spill itu formulirnya seperti apa ya untuk formulir pengajuan untuk yang syarat bebas PPh waris. Nah, kalau persyaratan ini sudah lengkap semua, ini Bapak Ibu, ini prosesnya hanya 3 hari kok KPP mengeluarkan SKB bebas pajak PPh. Ya. Nah, tetapi jangan lupa ini dari segi PPh. Tapi kalau Bapak Ibu mau balik nama ke nama anak-anak, ini harus tetap bayar pajak ya Bapak Ibu. Pajaknya itu 5% untuk tanah dan bangunan. 5% dikali 50, kemudian NJOP dikurangin NJO PTKP ya. Kalau yang waris itu NJO PTKP-nya adalah 300 juta ya. Benar ya Pak Basri ya? Betul, Bu. Betul ya? Oke. 300 ya. Ya. Jadi rumusnya adalah menghitung BPHTB 5% dikali 50 dalam kurung NPOP dikurangin NPO PTKP. Nah, dana ini harus disiapkan seperti yang tadi Pak Basri sudah jelaskan. Dana ini harus disiapkan karena memang dana ini terkait dengan perolehan ya kalau Bapak Ibu mau langsung balik nama ke nama anak-anak. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa pewaris ini sudah melaporkan aset tersebut secara lengkap dan benar di SPT pribadinya. Kemudian yang kedua, sudah melunasi pajak-pajak yang terutang. Untuk yang syarat formal ini, memang di undang-undang itu nggak bilang Bapak Ibu, nggak bilang ini bahwa SPT itu sudah dilapor, pajaknya sudah dibayar gitu. Ini nggak dibilang. Tetapi ini akan ditanyakan nanti pada saat Bapak Ibu mengajukan surat keterangan bebas PPh tersebut ke kantor pajak. Gitu. Nah, kemudian jika
anak-anak sudah menerima aset waris tersebut, apa yang dilakukan terhadap SPT tahunannya? Yaitu wajib dilapor ya Bapak Ibu secara lengkap dan benar pada kolom harta pada akhir tahun. Nah, satu lagi, jika anak menerima atau misalnya gini, seseorang menerima warisan berupa saham. Ada juga Bapak Ibu warisan itu yang diberikan tidak kendaraan, tidak berupa tanah, tidak berupa bangunan, tetapi bisa juga ini diberikan saham Bapak Ibu. Nah, kalau saham, nanti Bapak Ibu catat lapornya di dalam kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Catatnya di situ ya. Nah, jika mengalami keuntungan atas saham tersebut, ya nantinya si penerima waris ini harus bayar pajaknya ya. Oke, sudah selesai materi dari saya. Jadi kurang lebih seperti itu bahwa hibah dan waris ini adalah perbedaannya ketika hibah adalah pemberinya masih hidup, kemudian waris pemberinya sudah meninggal. Gitu. Untuk mendapatkan bebas pajak penghasilan, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama, aset ini dilaporkan dalam SPT pemberi hibah atau waris. Yang kedua, pajaknya sudah dibayar. Yang ketiga adalah memiliki hubungan sedarah, kemudian keturunan 1 derajat, yaitu misalnya bapak dan anak-anak gitu. Kalau orang tua ke keponakan itu nggak bisa. Orang tua ke kakaknya, ke adiknya juga nggak bisa. Jadi harus turunan 1 derajat. Gitu. Nah, kalau hibah ini ada syarat-syaratnya juga tadi ya Bapak Ibu, jika mau selain dia keluarga sedarah, ada lagi syarat-syaratnya itu bisa bebas PPh, yaitu diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan koperasi, kemudian diberikan kepada orang pribadi yang asetnya tidak melebihi 500 juta, tapi 500 juta itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian juga dia memiliki usaha dengan omset tidak lebih dari 2,5 miliar. Dan yang Kalau terakhir kita nggak adalah masuk jalan ya ke kanan lagi gitu ya. dan dia tidak Iya, jalan. memiliki hubungan usaha, pekerjaan atau kepemilikan suatu badan usaha. Nah, itu hibah. Kalau waris ini memang secara undang-undang bahwa pada dasarnya tambahan kemampuan ekonomi adalah terutang pajak penghasilan. Namun untuk waris ini spesifik ya Bapak Ibu bahwa dia bukan objek pajak. Dia langsung dikasih fasilitas sama undang-undang. Itu undang-undang pasal 4 ayat 3 itu sudah bilang seperti itu. Nah, tetapi dalam teknis pelaksanaan bahwa ini bebas PPh, maka secara formal Bapak Ibu harus memenuhi dulu nih ketentuannya sebelum Bapak Ibu mengajukan bebas PPh ke kantor notaris, bahwa Bapak Ibu harus mendapatkan SKB, surat keterangan bebas pajak atas hibah maupun waris. Ya. Nah, jika sudah dipenuhi semua syarat-syarat yang diminta oleh KPP, maka kantor pajak akan menerbitkan surat keterangan bebas pajak penghasilan atas hibah dan waris. Nah, surat inilah yang Bapak Ibu lampirkan pada saat Bapak Ibu datang ke notaris untuk mengajukan bebas pajak penghasilan. Itu PPh-nya. Tapi kalau BPHTB itu Bapak Ibu harus tetap bayar ya, karena BPHTB itu kan dia balik nama bea ya, beda sama pajak ya, itu 2 hal yang berbeda. Itu tetap bayar pajak.
Nah, ada lagi satu yang biasanya adalah misalnya dia hibah atau waris berupa kendaraan. Nah, itu balik namanya juga harus tetap bayar pajak ya Bapak Ibu. Memang dari pajak penghasilannya itu 0, tapi biayanya harus tetap dibayar. Ya, baik. Demikian penjelasan dari saya. Kiranya bermanfaat buat Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Oki. Iya, terima kasih Bu Betty. Uh, sebelum lebih lanjut, ada yang tanya sama saya gini, kalau seseorang gabung, ya, ketika seseorang meninggal, apakah otomatis pasti pajaknya itu di apa namanya diperiksa? Bu Betty, Oke, saya jawab, kalau seseorang itu meninggal tidak otomatis pajaknya diperiksa ya Bapak Ibu. Jadi apa namanya? eh, Kecuali dia memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk diperiksa. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria-kriteria itu ya nggak akan diperiksa pajaknya gitu. kriteria boleh dicontohkan, Ibu, Kalau satu kriteria dua. ya, kalau kriteria ini sebenarnya ada di PMK 15. Nih kalau yang ini ya Bapak Ibu maksudnya ini yang sorry kalau saya ada yang kurang itu PMK 15 tahun 2025. Ini sebenarnya berlaku untuk ketentuan pajak di 2025 dengan berarti kan ini orang ini meninggalnya di 2025. Nah, dia ada pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus. Nah, ini dia harus masuk dulu nih kriteria ini. Tapi kalau orang meninggal, kalau nggak ada apa-apa sih, itu nggak akan diperiksa, Bapak Ibu. Oke, itu ya Bu Betty, thank you. Karena ini udah pertanyaan yang banyak nih masuk waktu itu ke saya, cuma saya belum sempat nanya ke Bu Betty gitu ya. Iya, Terima kasih Bu Betty. Nah, Bapak sama-sama. Ibu, tadi kira-kira definisi tentang hibah, waris ya, dan kemudian pajak-pajaknya sekilas sudah dibahas oleh Pak Basri dan Bu Betty. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya yang pernah saya dengar juga ya dari beberapa teman saya dan saya juga melihat di media sosial, walaupun kita sudah mengetahui semuanya nih, udah tahu prinsip-prinsipnya, bahkan sudah buat SKB seperti yang tadi Bu Betty bilang ya, prinsip-prinsip utamanya pun sudah tanya ke Pak Basri gitu. Tapi apakah semudah itu bisa menyelesaikan? Apakah iya pasti tidak konflik? Ya, yang satu misalnya maunya hukum waris agama, satu lagi hukum waris negara atau hukum waris adat. Yang satu kemudian merasa bahwa dia lebih punya andil dalam menghasilkan penghasilan yang dipunyai oleh ayah ibunya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, disinilah FWA atau Financial Wisdom Academy memenuhi kebutuhan itu Bapak Ibu. Jadi kita bukan hanya bicara tentang angkanya, tentang aturan perpajakannya, aturan dari tadi hibah waris dan sebagainya, tapi kita akan masuk ke coaching kepada emosinya, kepada kepercayaan apa yang Bapak Ibu anut ya. Jadi keyakinan dari seseorang bahwa ini harusnya begini, itu juga kadang-kadang sebaiknya dikonsultasikan dengan pihak ketiga yang lebih netral. Ya, sekali lagi FWA itu bedanya dengan apa ya literasi keuangan yang lainnya adalah karena kita holistik, jadi kita memperhatikan juga faktor-faktor manusianya ya ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama. Saya lihat di sini sudah banyak pertanyaan nih, Mbak Iva. Ya, mungkin bisa kita hadirkan Pak Basri di sini juga dengan Ibu Betty dan Mbak Iva silahkan bisa Iya, dijawab, terima bisa kasih Bu apa, Oki. dipertanyakan. Terima kasih untuk Pak Basri, Bu Betty, juga Ibu Oki. Di sini tampaknya seru sekali nih dengan pertanyaan-pertanyaan di chat ya Bu ya. Kita ambil dulu dari yang pertama. Ini saya bacakan ya Pak dari Jonathan, Pak Jonathan. Kita sebagai orang tua
punya properti. Nanti pasti akan diwariskan ke anak-anak. Pertanyaannya, lebih baik dibagi pada saat kita masih hidup atau setelah kita tidak ada sebagai aturannya. Mohon Pak penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Jonathan. Jadi pada prinsipnya begini, undang-undang sudah bilang ya dalam kita bicara dalam konteks hukum perdata ya yang secara umum kita semua bisa pakai hukum di negara kita. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 bilang begini, bahwa pewarisan hanya bisa terjadi karena kematian si pewaris. Ya, sehingga pada dasarnya kalau punya aset apapun itu kalau kita sudah meninggal otomatis akan jatuh kepada para ahli waris. Gitu. Jadi sebenarnya para ahli waris itu tidak membutuhkan surat wasiat karena haknya sudah dijamin sama undang-undang. Ya, nanti ada namanya hak saisin tadi, hak gugat, bahkan anak-anak itu punya hak istimewa. Namanya hak mutlak. Nah, dalam dalam Belum. prakteknya Masih iklan. dalam prakteknya di Indonesia kita suka memakai surat wasiat. Nah, sebenarnya surat wasiat itu kegunaannya apa sih? Kan tadi saya bilang bahwa di dalam aturan hukum waris, seorang ahli waris itu sudah pasti akan mendapat hak warisannya sepanjang haknya itu terbuka. Karena kan kalau secara hukum waris perdata tidak semua ahli waris pasti dapat karena ada golongan kan, golongan 1, 2, 3, 4. Kalau namanya pasangan dan anak itu pasti dapat karena dia ada di golongan pertama. Nah, namanya pasangan dan anak itu tidak membutuhkan surat wasiat. Surat wasiat itu dibutuhkan untuk apa? Untuk bisa membuka pintu buat si pewaris ngasih kepada orang selain ahli waris. Itu pada dasarnya surat wasiat itu tujuannya itu. Gitu. Misalnya, saya pengen ngasih ke mertua saya. Nah, itu pakainya surat wasiat. Kenapa mertua saya itu bukan ahli waris saya? Kalau saya meninggal, ya mertua saya harusnya nggak dapat. Tapi saya pengen nih ngasih ke mertua gitu. Saya pengen ngasih ke teman misalnya. Atau saya pengen ngasih ke keponakan. Itu dibuka peluangnya lewat namanya surat wasiat. Nah, jadi kalau ditanya bagusnya mana Pak? Baginya sekarang pakai surat wasiat, pakai hibah, apa pakai warisan? Sebenarnya semua sama bagusnya. Cuma kalau udah urusannya sama ahli waris, sebenarnya pakai warisan udah cukup. Nggak perlu pakai surat wasiat. Atau kalau mau dibagi sekarang hibah juga boleh. Cuman kalau hibah itu juga ada aturan mainnya. Hibah itu karena tadi atur pasal 830 bilang begitu tadi, bahwa pewarisannya bisa terjadi karena kematian si pewaris. Hibah orang tua kepada anak juga nanti secara aturan hukum perdata, ya ini ada di pasal 1086 dan di hukum Islam itu di pasal 211 kompilasi hukum Islam, sepakat hibah orang tua kepada anak, ya walaupun sudah dibalik nama ke atas nama anak, itu nanti tetap akan diperhitungkan pada saat pembagian waris. Untuk apa? Untuk menghindarkan bagian anak menjadi beda-beda. Karena pada dasarnya bagian anak itu semua sama. Ya kalau dalam hukum Islam sesama anak laki-laki ya sama. Gitu ya. Memang anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, ya. Tapi hukum perdata semua juga sama. Namanya anak ya beda-beda. Semua sama. Jadi hibah diatur aturan mengenai hibah itu untuk menghindarkan anak mendapat bagian lebih besar atau lebih kecil dari yang lain. Gitu, Pak. Jadi kalau saran saya sebaiknya kalau nggak perlu-perlu banget nggak perlu pakai surat wasiat. Ya, kalau misalnya memang mau dikasih sekarang udah ikhlas mau dikasih bagi-bagi ke anak, pakai hibah boleh. Tapi yang perlu diketahui adalah baik surat wasiat maupun hibah itu tunduk kepada aturan hukum waris. Kalau ada pelanggaran terhadap aturan hukum waris, itu nanti bisa memunculkan apa yang kita sering sebut sebagai sengketa atau gugatan. Itu kira-kira, Pak. Terima kasih Pak Basri untuk jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua dari di sini inisialnya HJ. Pertanyaannya, apakah benar hibah atau waris orang tua ke anak tidak bebas pajak apabila ada hubungan usaha antara orang tua dengan anak? Hey guys, my name is Nandra. I represent Cinema 21. Great to meet you. I watched it last night, and the scene where Superman flies is such a magical moment. Ini Silahkan bisa dijawab mungkin oleh Ibu Betty. Iya, terima kasih Bu Oki. Jadi terkait hibah atau waris dari orang tua ke anak,
Nah, dia itu punya hubungan usaha ya. Nah, sekarang kita ke undang-undang, bahwa undang-undang kasih fasilitas bahwa dalam keluarga sedarah segaris keturunan 1 derajat itu bebas pajak penghasilan. Nah, terkait dia orang tua yang memiliki hubungan usaha dengan anak, ini kan karena kebetulan dia bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Tetapi kan karena dia terkait dengan hubungan darah, ya kan, maka ini bebas PPh, Bapak Ibu. Jadi ini untuk mendapatkan bebas PPh ini jangan lupa dimintakan SKB-nya dulu ke kantor pajak untuk mendapatkan surat keterangan bebas pajak atas hibah atau waris. Nah, setelah mendapatkan SKB ini baru ke kantor notaris menunjukkan bahwa antara orang tua ke anak tidak bayar untuk pajak penghasilannya. Dan jangan Oke. lupa untuk aset yang akan dihibahkan dari atau diwariskan dari orang tua ke anak, ini sudah dilapor dulu di SPT tahunan pribadi orang tua. Seperti Ya. itu. Oke. Baik Bu Betty, terima kasih. Selanjutnya masih dari bagian chat kita, dari inisial IT. Kalau mungkin tadi ini sudah dijelaskan juga sama Bu Betty, mungkin bisa dipertajam lagi. Kalau orang tua tidak pernah punya NPWP hibahnya bagaimana maksudnya? Kalau tidak pernah punya NPWP, lalu hibahnya bagaimana? Oke, kalau orang tua tidak pernah punya NPWP, oke. Nah, secara formal memang ada peraturan pajak bahwa bagi orang yang penghasilannya di bawah PTKP maka tidak perlu untuk lapor ya SPT tahunan pribadinya. Nah, ini bisa masuk ke area situ ya Bapak Ibu. Jadi walaupun orang tua ini tidak punya NPWP, maka hibah tetap bisa dilakukan dan tetap bisa dapat fasilitas bebas pajak penghasilan. Pembuktiannya dengan apa? Bahwa orang tua yang memberikan hibah ini penghasilannya adalah di bawah PTKP. Nantinya akan dimintakan surat pernyataan bahwa orang tua yang memberikan hibah penghasilannya itu di bawah penghasilan tidak kena pajak. Kalau di Indonesia itu satu wajib pajak itu 54 juta 1 tahun. Kalau biaya balik nama sendiri dari hibah tersebut ada nggak Bu? Di sini ada Kalau biaya pertanyaan balik juga. nama atas hibah tersebut ada. Ini berlaku untuk properti yaitu tanah dan bangunan. Ya, itu besarannya adalah 5% Bapak Ibu. Tapi untuk waris itu dapat fasilitas 50%. Oke, terima kasih Bu Betty. Kita Baik. lanjutkan lagi ya Ibu Oki, pertanyaannya banyak sekali di chat kita malam ini, luar biasa. Di sini ada pertanyaan dari inisial OY. Jika pewaris tidak menikah dan tidak punya anak, apakah bisa diberikan kepada keponakan? Sebentar. Dan tetap bebas PPh. Mungkin tadi ada penjelasan juga sedikit, bisa dipertajam lagi, Ibu. Baik, Bu. Jadi jika seseorang tidak menikah dan tidak mempunyai anak, maka ini tetap terutang PPh ya, harus dibayar. Jika aset yang dihibahkan itu berupa properti, maka pajaknya adalah 2,5%. Karena untuk dari om, tante, ke keponakan itu tidak diisyaratkan bebas pajak penghasilan atas hibah atau waris. Jadi harus tetap dibayar 2,5% atas hibah atau waris tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Betty penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Jonathan tadi ya, tentang apa sih kelanjutan dari acara ini pada tanggal 19 itu gitu ya Pak ya, betul ya? Oke, saya akan coba
jelaskan di sini dengan menggunakan PowerPoint sebentar ya. Saya coba buka, mudah-mudahan tidak sinyalnya tidak drop. Ya, sebentar ini. Saya harus matikan kamera sepertinya. Sambil menunggu Bu Betty, Ya, biaya balik nama dengan cara waris sama hibah, waris lebih murah 50%, begitu ya? betul, betul Pak. Waris itu lebih Oke. murah 50%, kemudian ada pengurangan lagi dari segi NPO PTKP. Nah, sepengetahuan saya itu 300 juta untuk waris ya. Cuma ini kan ini NPO PTKP-nya ini setahu saya juga, koreksi kalau saya salah ya, ini tergantung eh, daerah masing-masing gitu. Tapi yang secara umum adalah 300 juta NPO PTKP-nya. Nah, misalnya ada waris tanah 1 miliar, maka berapakah BPHTB-nya? BPHTB-nya adalah 5% kali 50 dalam kurung 1 miliar dikurangin 300 juta. Nah, seperti itu perhitungannya kurang lebih. Baik, terima Iya. kasih Bu Betty. Ya, sama-sama Bu. Kita coba share ini. Semoga bisa terbaca. Bisa terlihat teman-teman? Atau saya coba Iya, bisa sudah terlihat Mbak Ya. Iva. Oke. Nah, acara ini berlangsung sebagai kelanjutan dari acara malam ini, hibah waris dan pajak, jangan sampai salah waris atau tercekik pajak, pada tanggal 19 Juli 2025, hari Sabtu, pagi hari jam 9 sampai jam 12 siang, 3 jam, kita akan menjelaskan lagi lebih detail dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Basri, Bu Betty, dan juga dari Ibu Oki. Ya, teman-teman yang bersedia untuk hadir, di sini ada early bird sampai tanggal 12 Juli dengan biaya yang sudah tertera di dalam flyer. Boleh di screenshot ya. Terima kasih. Bu, tanggal 19 nanti makalahnya dikasih nggak? Pak Basri dan Bu Betty, apakah nanti ada materi yang bisa disampaikan untuk mereka bawa pulang pada tanggal 19 Untuk nanti? Iya, Ya. sebelumnya itu dikasih dulu, jadi kita baca-baca dulu gitu. Oh, sebelumnya justru. Oh, Iya. biasanya setelahnya Pak. Jadi Iya. setelah Oh, nanti oh ya gitu. kita akan berikan ya. Iya. Kalau sebelumnya baca-baca, jadi bisa timbul pertanyaan. Enggak biasanya prosedurnya. Nggak apa-apa lah. Iya, ini banyak sekali pertanyaan lagi. Bila teman-teman ada yang mau bertanya, boleh juga langsung ya, seperti Pak Jonathan atau yang lainnya. Sini ada hampir sama pertanyaannya tadi mengenai aset yang akan diberikan kepada ponakan saya. Apakah saya perlu membuat surat warisan? Begitu Pak maksudnya. Oke, kalau ke keponakan bukan surat warisan, namanya surat wasiat. Ya, Wasiat. dimungkinkan untuk memberi kepada keponakan lewat namanya surat wasiat. Tapi balik lagi, secara hukum waris perdata maupun hukum Islam ada batasan wasiat, gitu. Jadi kalau di hukum perdata, batasan wasiat itu tidak boleh melanggar hak mutlaknya anak. Jadi anak itu punya hak istimewa. Ya, yang istri atau suami itu nggak punya. Ya, dalam satu keluarga, suami, istri, anak, itu istri dan suami itu tidak punya hak istimewa. Yang punya hak istimewa itu anak. Namanya hak mutlak atau legitimate porsi. Jadi wasiat diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hak anak. Jadi anak itu ada bagian yang dia tidak boleh terkurangi. Gitu. Kalau dalam hukum Islam, batasan wasiat adalah
batasan wasiat adalah maksimal sepertiga harta. Jadi wasiat tidak boleh wasiat dan hibah ya sama ya. Wasiat dan hibah itu tidak boleh melanggar ketentuan sepertiga harta. Itu maksimal kalau dalam hukum Islam. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Basri. Ini ada pertanyaan selanjutnya adalah kalau ada anak yang pindah kewarganegaraan asing, Pak, Oh iya apa ya. anak-anak tersebut langsung hilang atas properti orang tuanya? Maksudnya haknya mungkin Oke. ya, Ya, atau ya. dikasih waktu grace period, misalnya setelah pindah dari warga negara Indonesia ke warga negara asing. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan pada prinsipnya anak yang pindah ke kewarganegaraan itu tidak kehilangan hak warisnya, gitu ya, karena hak kenegaraan tidak menghapuskan hak kewargaan, gitu ya. Hak sipil namanya. Nah, kalau aturannya itu diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Itu tepatnya pasal 21 ayat 3, khusus warisan untuk para WNA. Jadi kalau anak pindah warga negara kan dia jadi WNA, terima warisan properti, itu diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3. Di situ disebut bahwa tidak serta-merta hilang, tetapi negara ngasih waktu 1 tahun. Nah, apa yang terjadi kalau 1 tahun tidak segera dilimpahkan haknya, hak atas tanah dan bangunan tersebut, maka itu diambil oleh negara. Itu secara tegas di dalam undang-undang dibilang akan diambil oleh negara. Jadi makanya saya selalu bilang kalau punya ahli waris yang menjadi WNA, baik itu anak atau pasangan gitu ya, harus punya persiapan khusus berkaitan dengan waris, terutama di sisi biaya. Kalau saya selalu menganjurkan ada beberapa cara ya, tapi cara paling gampang yang saya anjurkan adalah ciptakan standby buyer atau orang yang siap membeli hak anak tersebut. Jadi misalnya anak ini terima properti, nilainya misalnya 1 miliar lah katakan, tadi kan contohnya 1 miliar. Maka begitu orang tuanya meninggal, harus ada orang lain yang siap membeli hak anak tersebut. 1 miliar itu siap dibeli. Nah itu nanti ada teknik-tekniknya tuh. Ada pakai surat wasiat, ada beberapa teknik lah gitu. Itu kaitan dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Jadi nggak langsung otomatis hilang pada saat itu juga, tapi negara kasih waktu 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun tidak bisa terpenuhi, hak itu masih dia pegang, maka tanah itu akan diambil oleh negara. Gitu, Berarti Bapak Ibu. ada waktu, ada tenggang waktu ya Pak ya untuk hal Iya, ini ya. cuman kadang-kadang yang rawan itu 1 tahun itu belum tentu kalau asetnya murah, mungkin cepat. Tapi kalau asetnya yang mahal, Akan cari butuh waktu pembeli. ya. Nah, jadi itu yang Iya perlu betul. makanya persiapan. Betul, betul. Terima kasih Pak Basri. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau orang tuanya jual tanah kepada salah satu anak yang bersedia atau memang anak itu mampu, Bu, untuk membeli. Nah, pajaknya itu seperti apa? Begitu, Bu. Mungkin kepada Ibu Betty ya kalau untuk pajak ya. Iya, berarti kan ini murni jual beli biasa ya kalau memang terjadi transaksi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini di luar hibah, apalagi waris ya. Ini kan transaksi jual beli biasa, tetapi eh, karena ini jual beli biasa, maka dikembalikan lagi bahwa untuk tanah ada pajak penghasilan yang terutang yaitu 2,5%, yaitu si orang tua harus bayar. Kemudian ketika balik nama tanah itu atas nama anak, maka anak ini harus bayar BPHTB-nya 5%. Seperti itu. Ya, jadi seperti jual beli biasa. Iya, Tidak ada sangkut paut dengan hal lain ya, hanya jual beli biasa ya Bu Betty ya. iya betul. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan tentang menyangkut pada saat teks amnesti, bukannya tanah atau rumah dental pembelian sebelum tahun 1980 tidak termasuk, maksudnya pajaknya ya. Mungkin di sini ya Bu. Ada pertanyaan ini di chat dari inisial IT. Maksudnya apa ya Pak? Boleh dijelaskan Pak? Tidak ada ya yang Saya nggak bisa baca sebelah mana ya. di atas Bu. Di Oh, di atas sekali. atas. Ya, Pak, boleh dibuka atau kita skip ke pertanyaan berikutnya, Pak? Oh, ini ada nih. Oh, IT ya.
pas pas tax Pas teks amnesti amnesti. bukan ya tanah and rumah dental pembelian, maksudnya apa ya nih ya? Dental pembelian sebelum 1980 tidak termasuk, sebelum mungkin ya. Sebelum mungkin ya Bu ya. Mungkin Bu Betty bisa jawab. Tax amnesti saya juga kurang, rumah Kurang paham. dental pembelian maksudnya bagaimana ya? Memang waktu itu ya teks amnesti ya tahun 2000 berapa 2016 ya waktu itu ya dikasih jangka waktu periodenya itu dalam 2016 ada 3 kali yang dimana wajib pajak yang mengungkapkan aset yang belum pernah dilapor maka diberikan teks amnesti. Waktu itu seluruh harta termasuk rumah tadi yang belum pernah dilaporkan itu dilaporkan di teks Boleh amnesti dengan dilaporkan ya. membayar tarif tertentu. Waktu itu teks amnesti kalau nggak salah itu ada 2%, itu periode pertama, kemudian teks amnesti yang periode kedua itu 3%, terus yang terakhir 5 atau 10%, saya agak-agak lupa ya. Jadi memang pada saat itu semua aset termasuk uang, emas, logam mulia yang belum pernah dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi atau perusahaan itu waktu itu diberikan apa namanya pengampunan sama pemerintah sama negara, tapi eh, langsung dikenakan tarif yang sudah ditentukan sama pemerintah atau negara pada saat itu. Jadi gini sederhananya. Jadi negara atau pemerintah dia udah nggak lihat-lihat lagi deh itu eh, aset yang diperoleh tahun berapa, diperolehnya gimana. Pokoknya yang penting aset itu atas nama kamu atau eh, di bawah kepemilikan kamu, maka kamu harus bayar pajaknya. Udah titik, dah gitu aja waktu itu konsepnya teks amnesti pada saat itu ya yang 2016 itu. Oke, Oke. mungkin itu yang kita hubungkan dengan hibah aja nih Bu Betty ya. Kalau Iya. yang tidak berhubungan Kurang ini ya. Oke. Silakan, Ini ada lagi pertanyaan dari Haji lagi. Kalau orang tua sudah pensiun, tapi tidak ada NPWP, tapi sudah meninggal, maka tanah warisan tidak ada di dalam list SPT. Lalu bagaimana katanya Pak? Oke. Nah, ini ada fasilitas ini sama yang tadi Pak Basri bilang bahwa di undang-undang apa namanya eh, yang umum aja deh perdata itu dikasih fasilitas ya antara orang tua ke anak. Nah, ini sama di Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekarang Undang-Undang HPP tahun 2021 di pasal 4 ayat 3 bahwa eh, penghasilan yang diterima dari orang tua yang sudah meninggal kepada anak, maka pajak penghasilannya sudah otomatis bebas PPh. Ini fasilitas ya Bapak Ibu. Ini sudah dibilang dalam undang-undang. Nah, tapi itu secara formal. Nah, ketika pada saat Bapak Ibu datang ke notaris untuk mengurus pembebasan PPh ini, jangan lupa sertakan dulu SKB-nya, surat keterangan bebas PPh waris. Nah, SKB ini ngurusnya adalah ke kantor pajak di mana si orang tua ini berdomisili pada saat itu. Nah, siapa yang mengurus? Ya tentunya ahli waris yang ngurus untuk mendapatkan SKB. Nah, jika sudah diurus SKB-nya, sudah keluar SKB-nya, maka SKB ini dibawa ke notaris supaya apa namanya aset waris ini bebas PPh. Oke, baik. Terima kasih Bu Betty. Dari teman-teman sendiri karena ini masih ada waktu sedikit lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung, tidak melalui chat, silakan boleh buka mic-nya untuk bertanya. Iya, permisi Bu, mau nanya. Silakan Pak Jonathan. Iya, tadi kan kalau waris kan sebelumnya harus bikin surat SKB. Kalau hibah, apakah dibutuhkan surat SKB?
Baik, Pak Jonathan, kalau hibah itu Ya. tetap dibutuhkan surat SKB juga, Pak. Sama, Pak. Cuma ini Oh. jenisnya adalah SKB hibah ya, bukan SKB waris. Hmm. Tetap dibutuhkan. Iya, iya. Oke. Ya. Notaris bisa urusin dong biasanya gitu ya, Bu. Eh, notarisnya bisa sih, Pak. Bisa urus, Pak. Oke, oke, Iya. oke. Cuma nanti dibekelin aja surat kuasa ya, Pak. Karena nanti ditanya sama kantor Pasti. pajak. Iya, dibekelin surat kuasa. Iya, iya. Terima Terus kasih. tanya lagi dong, Iya, Pak. Pak Boleh, Basri. boleh, Pak, silakan. Pak Basri, tadi Bu Betty ada jelaskan bahwa biaya balik nama antara waris dengan hibah waris lebih murah 50% katanya. Terus kalau dalam hal ini kita kasih ke anak-anak itu lebih baik cara waris atau cara hibah. Kalau dihitung biaya murahan waris ya Pak ya. Tapi kalau dilihat mungkin belakangan ada apa-apa lebih baik apa Pak? Gini Pak, saran saya sebenarnya kalau sebagai perencana waris ya, saya selalu bilang bahwa semakin sedikit dokumen yang terlibat itu sebenarnya semakin sederhana pembagian waris kita. Kan undang-undang udah bilang begini, pokoknya kalau pewaris meninggal dunia, ahli waris menerima barang warisannya. Itu udah otomatis tuh Pak, udah nggak perlu surat apa-apa. Ya nanti untuk kepemilikan memang perlu ada namanya akte waris dan sebagainya. Tapi untuk menerimanya itu udah otomatis. Tapi kalau misalnya tadi ada pertimbangan hitung-hitungan biaya segala macam, mau lebih murah atau lebih mahal, itu udah saya kira itu udah pertimbangan yang berbeda. Makanya saya selalu balikkan begini, kalau Bapak mau hibah, boleh silakan. Itu hak yang diberikan undang-undang kepada Bapak. Tapi yang harus diketahui adalah kepada anak-anak, kalau nanti sudah menerima hibah, walaupun sudah dibalik nama, ketika orang tua meninggal, itu tetap nanti harus dihitung ulang bersama barang warisan orang tua yang belum dibagi. Untuk menghindarkan anak-anak dapatnya tidak seimbang. Itu anak-anak harus tahu, Pak. Jadi ketika Bapak memutuskan untuk, saya mau hibah aja lah biar nanti nggak ribet, anak-anak boleh silahkan. Tapi anak-anak kasih tahu, nanti kalau Papa meninggal, tolong nilai barang yang sudah kalian terima dari hibah tersebut dihitung ulang. Bersama dengan barang peninggalan Papa yang belum sempat dibagi. Itu. Oh. Wasiat juga sama. Wasiat juga kurang lebih sama. Gitu, Pak. Emang harus dihitung ulang, Pak. Kalau misalnya anak-anaknya nggak masalah gitu, ya si A dapat lebih dikit, si B dapat kurang, mereka nggak nuntut, oke dong, Pak. Tidak perlu Oke. hitung ulang kan? Nah, ini juga sebenarnya persoalan, sebenarnya kelihatan sederhana tapi menjadi penting. Oke di sekarang belum tentu oke di masa depan, gitu Pak. Itu yang saya selalu bilang kenapa pembagian waris itu harus ikut hukum waris. Karena di dalam undang-undang itu disebut secara khusus mengenai barang hibahan orang tua kepada anak. Yang tadi saya sampaikan pasal 1086. Kenapa harus ikut hukum waris? Karena tadi Pak, ada namanya hak gugat. Itu berlaku 30 tahun. Jadi bisa jadi nih sekarang baik-baik aja. Nanti begitu ada anak, ada istri yang mungkin sudah terlibat, wah enak ya kakakmu dapatnya lebih gede. Nah, ini kan yang terjadi begitu. Sedangkan kita kan lagi butuh duit. Ya boleh dong ini kita minta lebihannya dari kakakmu gitu. Nah misalnya kakaknya nggak mau ngasih, adiknya merasa punya hak kan, gugat kakaknya ke pengadilan. Nah itu yang Sengketa sebenarnya kita lagi pengen ya, Pak. hindarkan. Itu yang kita pengen hindarkan sebenarnya. Oke. Pemahaman-pemahaman seperti itu yang untuk kita menghindarkan sengketa di masa depan. Karena 30 tahun itu bukan yang pendek, Pak. Ya kan panjang itu. Ya. Menjaga hati tetap bisa konsisten untuk ikhlas selama 30 tahun itu ya susah juga gitu. Nah, itu yang mungkin saya betul antisipasi sekali. lah, antisipasi. Gitu, Pak, kira-kira. Terima Nah, mungkin kasih, saya boleh tambahkan ya, Pak Jonathan. Ya. Tadi ini berkaitan dengan tadi hati, perasaan gitu ya Pak Jonathan. Ketika kita masuk ke hibah dan waris, mungkin si orang tua ini juga bisa diajak. Jadi kalau biasanya konsultasi atau coaching gitu ya Pak, itu akan diajak berpikir dengan lebih panjang. Gimana ya perasaan Anda ketika Anda melakukan ini? Kemudian kalau diingat tentang anak-anak A, ya, perasaannya gimana, sifatnya gimana, gimana dengan keluarganya gitu, Pak. Jadi itu kita juga ajak biasanya berpikir untuk bisa masuk ke masa depan juga. Jadi dengan demikian hal-hal yang mungkin akan terjadi dengan
sesuatu yang lebih jelek itu bisa dihindari, gitu Pak Jonathan. Ya, sekedar info dari pengalaman saya. Ketika urusan waris ini banyak yang dipertimbangkan sepertinya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jonathan. Nah, ini berhubungan dengan semua hal-hal yang berhubungan dengan hati tadi, keikhlasan ya. Kami juga sebenarnya dari Financial Wisdom Academy punya program yang sedang kami jalankan pada bulan September nanti. Saya akan sedikit berikan pengumumannya. Siapa tahu ini pun menjadi satu kesempatan untuk kita belajar lebih dalam lagi bahwa soal keuangan bukan cuma sekedar soal angka. Pada tanggal 26 sampai 28 September 2025, kami dari Financial Wisdom Academy akan mengadakan Financial Retreat yang berada di Novotel Bogor, Gulf Resort and Convention Center. Di sini kita akan membahas banyak hal dan semua tidak hanya berhubungan tentang keuangan, tapi juga secara holistik di mana teman-teman akan diajarkan untuk bisa melihat kehidupan ini lebih dalam lagi dari 6 buah sisi yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan ajak, nah sebelumnya untuk yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang apa sih Financial Retreat ini, minggu depan di hari yang sama pada hari Rabu, kita akan bahas sedikit tentang Financial Retreat dalam introduction-nya, Reflect, Reset, and Rebuild. Ini adalah the last chapter-nya kita, karena kita sudah pernah mengadakan kegiatan introduction ini sebanyak 2 kali sebelumnya, dan ini introduction ketiga yang terakhir pada hari Rabu 16 Juli 2025 pada pukul 19.30 sampai pukul 9 malam. Ya, jadi kegiatan kita cukup banyak untuk teman-teman bisa ikuti. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya mau minta teman-teman buka kameranya. Kita akan foto bersama ya, Ibu Oki, Pak Basri, Bu Betty. Oke. Ya, terima kasih Pak Jonathan. Pak Ali, terima kasih. 1, 2, 3 tersenyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya mau ada 3 halaman. Saya mau tetap foto walaupun banyak yang tutup kamera. 1 lagi. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kemungkinan kita akan bisa jumpa lagi, bukan cuma sekedar mencari ilmu, tapi juga sebagai rekan atau teman seperjalanan. Kami dari Financial Wisdom Academy mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima Terima kasih. kasih, selamat Bye-bye. malam. Terima kasih Terima Bu. kasih Bu Oki, Bu Iva, Pak Basri, Sama Bapak Ibu Ibu. Betty, Terima Pak kasih. Basri. Selamat malam. Malam. In live. Bu Betty liburan diganggu. Izin N ya semuanya.